Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumul ay fil khumul wa huwa adamu syuhrati asyabihi bil ardi wa dafnu wujudika fihi alla tata'atu asbab asyuhrati. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin mendemo sapa sira, idfin mendemo sapa sira wujudaka ing wujud sira. Idfin mendemo sapa sira wujudaka ing wujud sira fi ardil khumuli ing dalam bumi samar. Fi ardil khumuli ing dalam bumi samar. Ai fil khumuli tegese ing dalam samar. Wa huwa utawi humul adamu syuhrati iku ora kuncoro, tidak masyhur. Asyabihi kang den surupaaken bil ardi kelawan bumi. Wa huwa utawi humul adamu syuhrati iku ora kuncoro, asyabihi kang den surupaaken bil ardi kelawan bumi. Wa dafnu wujudika utawi mendemi wujud sira. Wa dafnu wujudika utawi mendem wujud sira, mendam keberadaan fihi ing dalam kumul. Wa dafnu wujudika utawi mendem wujud sira fihi ing dalam kumul iku alla tata'atu ora nandani sapa sira. Alla tata'ata iku ora nandani, iku yen to ora nandani sapa sira asbab syurati ing pira-pira sebabe kuncara. Tidak melakukan penyebab-penyebab yang bisa menjadi terkenal. Alla tata'ata iku ora yen to nandani sapa sira asbab syurati ing pira-pira sebabe kuncara. Bi antarido kalawan nyento mentoaken sapa sira. Bi antarido kalawan nyento mentoaken sapa sira nafsaka ing awake sira lil manasibi maring pira-pira pangkat. Nafsaka ing awake sira lil manasibi maring pira-pira pangkat. Wa ghairi halan sa'liyani manasib. Lil manasibi maring pira-pira pangkat. Wa ghairi halan liyani manasib mimma bayani barang fihi, mimma bayani barang fihi iku tetep ing dalem intisarus saiti utawi gumelare sebutan. Mimma bayani barang fihi iku tetep ing dalem intisarus saiti utawi gumelare sebutan, namanya sering disebut. Kemudian fa in salakta mengkolamun ngambah sapa sira at-tariqa ing dalan. Fa in salakta mengkolamun ngambah sapa sira at-tariqa ing dalan ba'da syuhratika ing dalem sakwise kuncarane sira. Fa in salakta mengkolamun ngambah jalan di jalan Allah. Suluk fa in sarta mengkolamun ngambah sapa sira at-tariqa ing dalan ba'da syuhratika ing dalem sawise kuncarane sira, setelah terkenal, setelah masyhur. Fal wajib mongko utawi wajib alaika ing atase sira at-tawaddu iku tawaddu. Fal wajib mongko utawi wajib alaika ing atase sira at-tawaddu iku tawaddu. Wa alla tarolan yen to ora ningali sapa sira
Wala tarolan yen to ora ningali sapa sira li nafsika maring awak dhewe ni sira maqaman ing makom pangkat derajat. Wala tarolan yen to ora ningali sapa sira li nafsika maring awak dhewe ni sira. Tidak melihat bahwa dirimu maqaman ing makom mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan. Wala tarolan yen to ora ningali sapa sira ma ing barang. Wala tarolan yen to ora ningali sapa sira ma ing barang anta utawi sira fihi iku tetep ing dalem minal manasibi saking pira-pira pangkat wa ghairi halan liyane manasib. Wala tarolan yen to ora ningali sapa sira ma ing barang anta utawi sira fihi iku tetep ing dalem ma. Fihi iku tetep ing dalem minal manasubi saking pira-pira pangkat. Wa ghairi halal liyane manasib. Syai'an ing suci-suci aziman kang agung. Syai'an ing suci-suci aziman kang agung. Bal balik taro ningali sapa sira. Bal balik taro ningali sapa sira annal khaira ing satune kebagusan. Ing satune kang bagus fi tarkihi iku tetep ing dalem ninggal ma. Fi tarkihi iku tetep ing dalem ninggal ma. Balik taro ningali sapa sira annal khairu ing satune bagus, ing satune kebagusan. Fi tarkihi iku tetep ing dalem malakin tetapi nila tatruku ojo ninggal sapa sira ing emak. Lakin tetap inilah tatruku ojo ninggal sapa sirahu ing ma illa bi isyarati ustadika angin kelawan isyarae gurune sira. Illa bi isyarati ustadika angin kelawan isyarae gurune sira. Au bi idnil ilahi utawa kelawan izin kang bangsa pangeran. Au bi idnil ilahi utawa kelawan izin kang bangsa pangeran. Summa daraban nuli kari-kari dadekaken sapa muallif, sapa musannif. Summa daraban nuli kari-kari dadekaken sapa musannif lidzalika maring mengkono-mengkono dafnu mendam masalan ing umpamane biqaulihi kelawan dawune musannif rupane dawune fama nabata minal habbi mimma lam yudfan la yutimmu nitaju. Fama utawi barang, fama mongko utawi barang nabata kang cukul apa ma. Fama mongko utawi barang nabata kang cukul apa maminal habbi, bukan hubbi. Bedanya habbi dan hubbun. Hubbun itu ya kasih sayang, cinta. Kalau habbi itu biji, jauh. Minal habbi saking wiji, jangan salah diartikan. Mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma. Mimma saking barang lam yudfan kang ora den pendem apa ma la yutimmu iku ora sempurna apa la yutimmu iku ora sempurna nitajuhu apa buahe ma. Apa buahe ma. Bal balik yakhruju metu apa ma dhaifan hale apes musfarron turhale kuning la yuntafa'u oraden alak manfaat apa bihi kelawan ma al intifa'a kelawan manfaat atam kang sempurna. La yuntafa'u oraden alam manfaat apa bihi kelawan ma al intifa'a kelawan manfaat
atam kang sempurna. Wa idza lam yambut lan ing dalem nalikane ora cukul apa ma. Lan ing dalem nalikane ora cukul apa ma fal ghalibu mongko utawi kaprae ayyal taqohu iku jogok hu ing ma atau iku apa manu. Fal ghalibu mongko utawi kaprae ayyal taqohu iku jogok hu ing ma atau iku apa manu. Fala yuntafau mongko ora den alat manfaat apa bihi kalawan ma aidon halimane. Fala yuntafau mongko ora den alat manfaat bihi apa ma aidon halimane. Kalam hikmah yang sekian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini termasuk kalam hikmah yang nomor 11 di antara hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Hikmah yang 11 ini sebenarnya melanjutkan hikmahnya beliau yang nomor 10. Bahwa yang nomor 10 itu ruhnya amal itu adalah ikhlas. Bahwa ruhnya amal itu adalah ikhlas. Sehingga seseorang yang beramal tapi tidak ikhlas, sedekah tidak ikhlas, ngajar tidak ikhlas, menolong orang lain tidak ikhlas, itu seperti jasad yang tidak punya ruh. Jadi amal itu ruhnya adalah ikhlas. Jadi orang yang beramal tapi tidak ikhlas itu seperti jasad yang tidak punya ruh. Berarti apa? Orang mati. Beramal, membantu orang lain, bersedekah, tapi tidak ditanami dengan rasa ikhlas. Maka di situ adalah termasuk seperti mayit, jasad yang tidak punya ruh, ya mayit. Kemudian Syekh Imam Ibnu Athaillah menyambung pembahasannya dengan sebelumnya dengan melanjutkan kalam hikmahnya berupa idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu litajuhu. Bahwa kata beliau, kuburkanlah keberadaanmu, ya, kuburkanlah keberadaanmu, simpanlah keberadaan di dalam bumi yang ketersembunyian. Jadi Imam Ibnu Athaillah itu memberikan kita langkah-langkah agar kita itu dalam beramal tetap ikhlas. Yang pertama apa kata beliau? Untuk menyimpan keberadaanmu dalam ardil humul, dalam bumi yang tersembunyi. Artinya bahwa kita beramal itu tidak harus bercerita kepada orang lain. Terkadang kita punya amal, kemudian kita menceritakan perbuatan itu kepada orang lain. Dan memang banyak pembagian amal itu yang harus dibedakan. Mana yang perbuatan itu kita tampakkan kepada orang lain, ya, dengan catatan tidak punya rasa riya. Kemudian memang ada juga amaliyah itu harus kita simpan. Jadi ada beberapa amal yang kita lakukan itu sebenarnya untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk semangat dalam beribadah. Kemudian juga ada amaliyah yang di situ tujuannya memang untuk sirri, untuk disembunyikan. Dan kemudian kata beliau, simpanlah keberadaanmu pada jiwa yang humul, pada bumi yang
ketersembunyian, sehingga famana bata mimma lam yudfan la yutimmu nitajuhu. Sebab sesuatu yang tumbuh, ya, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidak akan sempurna hasilnya. Jadi ada sesuatu yang tumbuh, tapi tumbuhnya bukan gara-gara ditanam. Maka itu tumbuhnya itu tidak bisa sempurna. Beda dengan tanaman yang kita tanam dengan baik, ya. Maka tanaman itu akan tumbuh dengan baik dan sempurna. Artinya apa? Syekh Imam Ibnu Athaillah ini memberikan saran kepada kita ketika beramal, hendaklah amaliah yang kita lakukan itu tidak sampai diceritakan kepada orang lain. Ya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna fadla amali sirri ala amalil jahri bisaba'ina dhifan. Bahwa keutamaan ibadah amaliyah yang tersimpan, selisihnya dengan ibadah yang ditampakkan, yang nampak, itu berselisih bisa ba'ina dhifan, 70 kali lipat. Jadi jauh. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, misalnya sodakoh, sodakoh itu adalah sunnah. In tubdus sodakoh fani immahi, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa khairul lakum. Sedekah itu sunat. Tapi ketika sedekah itu kita tampakkan, banyak yang tahu kita sedekah 100 ribu, 50 ribu, banyak. Ya, pakai siaran di masjid-masjid biasanya hari Jumat kan ada yang bersedekah, yang menyumbang hari ini namanya ini sekian-sekian juta, sekian ratus ribu, ya. Kata Allah fani immahi, ya, itu bagus, ya. Bagus, tidak masalah daripada tidak sedekah, ya. Itu sedekah yang ditampakkan. Tapi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa khairul lakum. Tapi ketika sedekah, ya, tidak ditampakkan, tidak ada orang yang tahu, ya. Tiba-tiba ngasih ke masjid 100 ribu tanpa ada orang yang tahu, itu kata Allah fa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi ketika ibadah sunnah itu yang lebih baik itu adalah dirahasiakan seperti sedekah, ya. Sehingga dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan itu selisihnya ibadah yang sirri dan jahri itu lebih baik ibadah yang sirri. Selisihnya 70 kali lipat. Ya. Misalnya kita sholat sunat, ya, bukan sholat wajib, karena diantara sholat wajib itu termasuk ibadah yang harus kita tampakkan. Kita sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, atau sholat sunat mutlak, atau sholat tahajud, ya, itu sunnah. Ya. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah yang sekian itu, kita tidak bercerita kepada orang lain. Satu sholat misalnya, satu sholat saja dulu. Itu lebih baik ketika sholat itu kita tidak bercerita kepada orang lain. Selisihnya 70 kali. Ya. Jadi sholat satu kali, sholat sunnah yang rahasia, yang sirrun, tidak dipamerkan, itu selisihnya 70 kali lipat daripada sholat yang ditampakkan. Luar biasa, ya. Sholat sunat di masjid misalnya, ya. Itu bagus, ya. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah di masjid itu bagus. Cuma lebih bagus lagi sholat sunnah yang seperti itu kita jaharukan, kita sirrukan, kita rahasiakan, kita sembunyikan. Sholat di rumahnya. Tapi kalau di pesantren sebagai pendidikan ya di masjid, ya. Jangan berdalih ketika sholat
Isya sudah selesai kemudian kabur semua, enggak ya. Bukan alasan menerapkan hikamnya Imam Ibnu Athaillah bahwa ibadah sunat itu harus dirahasiakan. Kemudian sholat sunat di kamarnya masing-masing, ya mas rosak. Ya. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya namanya di pesantren yang mendidik. Misalnya kita ketika pulang atau berada di mana, ya, yang lebih baik sholat sunat itu di rumah. Ya. Itu untuk laki-laki. Jadi yang lebih baik sholat sunnah qobliyah misalnya, itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Ya. Itu karena termasuk ibadah yang sunnah. Ya. Karena pahalanya lebih banyak daripada yang ditampakkan. Selisih berapa? 70 kali. Ya, 70 kali lipat. Ya. Lebih baik sholat sunnah di rumah daripada sholat sunnah di masjid. Itu sholat sunat. Kemudian sekarang amal ibadah yang tidak mungkin untuk kita sembunyikan. Ya, jadi ada ibadah itu yang harus kita kelihatan orang. Ya. Makanya ini lanjutan dari kalamnya Imam Ibnu Athaillah, diantaranya ikhlas. Ya. Ada amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan seperti haji. Ya, tidak bisa berangkat haji itu kita sembunyikan. Ya. Lewat bawah tanah tidak mungkin. Ya. Ya. Juga sholat jamaah. Ya. Itu termasuk ibadah yang kelihatan orang lain. Sholat jamaah. Ya. Kemudian sholat Jumat. Tidak mungkin sholat Jumat sendiri. Ya. Itu diantara ibadah-ibadah yang ibadah tersebut harus ditampakkan kepada orang lain. Di antaranya juga thalabul ilmi, mencari ilmu. Cari ilmu itu juga harus kita bertatapan muka dengan orang lain. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa di situ tidak kelihatan orang lain. Pasti berhadapan dengan orang lain. Kemudian yang afdal gimana? Amaliyah yang harus ditampakkan, yang tidak mungkin untuk kita sembunyikan, yang afdal itu gimana? Ya harus kita menampakkan kegemaran itu dan memberikan kesemangatan kepada orang lain. Bukan malah ketika mencari ilmu tidak mau. Kenapa? Takut riya misalnya. Kenapa tidak haji padahal sudah kaya? Takut riya. Itu setan, bisikan-bisikan setan. Kenapa tidak sholat jamaah? Ya, ditakzir. Kenapa tidak sholat jamaah? Karena termasuk ibadah yang itu tidak bisa disembunyikan, sehingga orang yang melaksanakan ini kemudian tidak melaksanakan jamaah. Kenapa tidak sholat jamaah? Takut riya. Ya, itu bukan. Jadi memang ulama itu membagikan antara ibadah yang seharusnya disembunyikan dan tidak bisa disembunyikan. Seperti sholat jamaah itu harus kita tampakkan. Yang lebih utama itu yang seperti itu harus kita menampakkan kegemaran, ya, menampakkan senang dalam mengerjakan ibadah. Sehingga orang lain itu tertarik. Nah, ketika sudah tertarik, semangat, dan orang lain itu juga niru kepada kita. Ketika orang lain sudah meniru apa yang kita lakukan, kalau itu baik, ya kita akan mendapatkan pahala. Nah, itu. Jadi yang lebih baik untuk ibadah yang tidak bisa disembunyikan, sholat jamaah, mencari ilmu, haji, yang tidak bisa haji berangkat secara sembunyi-sembunyi, harus daftar dulu, ya. Kemudian sudah daftar ngurus ini, ngurus itu, ya. Sholat jamaah, ya, itu. Jadi tidak diterima ketika seorang santri kenapa ada jamaah takut riya, nggak bisa diterima. Ya. Karena di sholat jamaah itu termasuk ibadah yang seharusnya kita tampakkan agar yang lain itu juga ikut semangat dalam sholat jamaah. Itu. Kemudian ada amal ibadah yang harus disembunyikan.
Tidak boleh orang yang tahu. Contohnya seperti sodako. Ya. Sodako itu nggak ada yang tahu. Ada kotak amal langsung ngasih 100 juta, tidak masalah. Ya. Ngasih 100.000, 10.000, 5.000, 1.000, masuk 1.000. Ya. Ya. Masa surga itu dibeli 1.000. Ya. Tapi kalau kita beli paketan sampai 1 bulan 50.000 ya kuat. Ya. Itu. Tapi untuk sodako terkadang kita mikir-mikir. Ya. Itu sebenarnya adalah syaitan. Syaitan ya'idukumul fukuro. Ya. Janji itu sudah sih. Menjanjikan setan itu tidak usah sodako. Nanti kamu uangnya habis. Ya. Ya. Jangan sodako, sedikit saja sodakonya. Kasihan. Nanti buat makan. Nah, itu sebenarnya syaitan. Sodakoh juga sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah itu juga amaliyah yang harus kita sembunyikan. Tidak boleh ada orang yang tahu. Ya. Kecuali santri. Kalau sunnahnya dan ba'diyah qobliyahnya harus jamaah. Ya, itu. Yang afdol untuk ibadah yang disembunyikan ini harus ya disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Ya. Karena kata Rasulullah, inna fadla amali sirri ala amali jahri bisabaina dhifan. Keutamaan ibadah sirri, ibadah yang dirahasiakan, itu selisihnya dengan ibadah yang ditampakkan itu apa? 70 kali lipat. Itu. Sehingga Imam Ibnu Athaillah ini untuk memendam keberadaan fi ardil humul, di dalam bumi yang ketersembunyian. Imam Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita jangan sampai kita itu terlalu viral. Ya. Ya. Viral itu tidak baik. Harus dipendam, katanya Imam Ibnu Athaillah. Bahkan dalam satu syarahnya dijelaskan, jadilah seseorang yang ketika kita ada, ketika kalian ada, ketika kamu ada, tidak dibutuhkan. Ketika kalian tidak ada, tidak dicari. Nah itu orang yang baik. Ketika dirimu ada, tidak dibutuhkan. Ya. Ketika dirimu tidak ada, kalian tidak dicari. Bahasanya mun bedeh tek kebutuh, mun tade tek sare. Lah, itu humul. Itu berarti sudah menjalankan idfin wujudaka fi ardil humul. Dirinya alim, tapi tidak sampai orang itu tahu. Dirinya ahli ibadah, tapi tidak ada orang yang tahu. Itu luar biasa. Ini yang dimaksud dengan idfin wujudaka fi ardil humul. Ya. Sembunyikanlah amal ibadah. Ya. Jangan sampai bercerita kepada orang lain. Terkadang kita cerita, ya. Tadi malam saya sholat sunat mutlak 1.000 kali. Nah, yang 70 kali lipat itu sudah dihapus oleh Allah. Sholat sunnah misalnya, sholat sunnah yang disembunyikan, sholat sunnah misalnya, sholat sunat mutlak 1 kali, ya. Kemudian kita cerita. Ya. Ketika kita bercerita kepada orang lain, maka yang 70 kali lipat itu sudah dihapus oleh Allah. Kemudian kita cerita lagi besoknya. Besok kemarin saya sholat tahajud, sholat mutlak itu sampai 100 kali. Lah, yang kedua kalinya itu sudah dicatat oleh Allah dengan riya. Jadi ketika ada fulan sholat sunat, ya, sholat sunat itu kan harus disirikan. Dan pahalanya kalau syirik itu 70 kali lipat. Kemudian fulan ini bercerita kepada temannya, saya tadi malam sholat sunnah sampai 1.000. Lah, ya, sampai dahi saya bengkak.
sampai lutut saya terluka misalnya. Kemudian amal yang 70 kali lipat itu sudah dihapus oleh Allah. Dapat 2 hari, fulan tadi itu ketemu dengan temannya lagi. Ya, selain yang pertama, tanya, saya kemarin sholat sunnah malam itu sampai bengkak. Yang kedua kalinya ini dicatat oleh Allah sebagai riya. Nah itu. Jadi agar kita tidak terjerumus pada riya, itu kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, yang pertama jangan sampai ketika waktu beramal itu kelihatan orang lain. Ketika beramal kita ibadah, jangan sampai kita ketahuan oleh orang lain. Berzikir sunnah, berzikir. Tidak usah pakai tasbih yang panjang-panjang. Ya. Tangannya tasbih, ada yang pakai tasbihnya macam-macam. Ya. Itu ibadah yang sunnah. Ya. Tapi hatinya berzikir kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Kemana-mana selalu berzikir, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Itu. Yang kedua yang bisa menyebabkan tidak riya, kata beliau, jangan sampai amaliyah kita itu diceritakan kepada orang lain, dikisahkan kepada orang lain. Kemarin saya melaksanakan ini, saya hatam Al-Quran 1 hari, ya. Saya ngaji sampai ketiduran, misalnya. Saya sedekah sampai sekian, misalnya. Jangan sampai diceritakan amaliyah itu kepada orang lain agar tidak riya. Ya. Itu. Jadi kata beliau, idfin wujudaka fi ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yutimmu tajuhu. Ya, jadi simpanlah dirimu, ya, kuburkanlah dirimu, kuburkanlah keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian, ya, agar supaya kita itu tidak riya. Amal ibadah itu seperti itu. Nilai ibadah kita itu biar lebih banyak. Nah, itu. Dan juga ketika orang itu sudah masyhur sekarang, sudah masyhur tapi ingin suluk kepada Allah, gimana caranya? Ketika dirinya sudah masyhur tapi ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sudah terkenal. Ya. Jadi kan Imam Ibnu Athaillah ini menyarankan kepada kita jangan sampai kita itu viral. Ya. Jangan sampai kita itu terkenal. Jangan sampai masyhur. Ya. Namanya kemana-mana sudah paham. Ya. Kenal Arafat misalnya, paham, saya tahu orangnya. Yang mana? Yang itu. Tahu semua. Ya. Kemudian orang yang sudah terkenal ada keinginan untuk suluk kepada Allah, jalan keluarnya adalah fal wajib alaika at-tawadhu. Harus tawadhu, rendah hati. Ya. Tidak sombong, ya, itu. Sekalipun dirinya sudah terkenal kemana-mana, solusinya kalau ingin suluk mendekatkan diri kepada Allah, berada di jalan Allah, untuk tidak sombong, harus tawadhu. Ya. Sekalipun terkenal tidak masalah, tapi juga tawadhu. Tapi sebisa mungkin kata saya Imam Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil umum. Ya, jangan terlalu viral, karena banyak orang yang viral itu hina. Ya. Banyak orang yang viral, belum apa-apa namanya sudah dikenal. Ya. Ya, viral di sosial media misalnya, kan banyak seperti itu. Ya.
Dapat 1 minggu, 1 bulan kena kasus. Ya. Terkadang tidak sampai 1 minggu. Dapat 2 hari sudah kena kasus. Ya. Padahal sudah terkenal namanya di mana-mana, jadi sorotan publik. Ya. Ya. Ternyata ada masalah. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah. Sebisa mungkin kita beramal itu jangan sampai waktu beramal itu jangan sampai kelihatan orang lain. Nah, disembunyikan kalau zikir, jalan berzikir tidak masalah. Berjalan sambil membaca zikir dalam hatinya. Tidak usah dikeraskan subhanallah, tidak usah ya. Jangan sampai dipandang oleh orang itu ahli wirid misalnya. Tasbihnya panjang besar-besar sampai jalan subhanallah misalnya. Dalam hati tidak masalah. Hatinya berzikir. Itu yang bagus daripada yang ibadah yang ditampakkan kepada orang lain. Nah itu. Agar kita tidak terjerumus dari riya. Ya, gitu. Ya, cukup sekian, mungkin bisa dilanjut besok. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan amaliyah kita dengan baik dan kita dihindarkan dari riya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqih ahlana lana fi dinina Rabbana الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة.